Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya, ini kita lagi iseng-iseng aja ya, iseng-iseng ngapain. Oke, gue gabut ya. Tadi tuh gue habis ngeliat soal adik gue ya, ada satuan panjang, satuan berat. Nah ini kepikiran ya. Jadi gue kepikiran buat program satuan panjang dan satuan berat pakai Python ya. Nah ini pakai si Python ini. Gimana caranya? Nah ikuti tutorial langsung ini aja. Oke. Langkah pertama kita searching dulu aja ya programnya apa namanya bentuk tangganya ya. Mungkin kita kalau apa namanya udah belajar sebelumnya ya di SD tuh pasti ada tangga satuan panjang dan tangga satuan berat. Nah kita searching dulu. Di sini gue mau mulai dari satuan panjang dulu ya. Selanjutnya baru ke satuan berat. Oke, gitu. Oke, gue cari ya satuan panjang. Oke. Nah di sini gue ngeliat gambarnya aja. Ya, kita lihat rumusnya dari gambarnya aja masa udah ketahuan ya rumusnya kayak mana. Oke, tuh ya. Bisa dilihat di sini. Tuh bisa kalian lihat sini. Gua open link in new tab. Open image in new tab. Oke, ya. Nih bisa kalian lihat di sini tangga teratas itu kilometer, turun ke bawah itu hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini rumusnya adalah ketika kalian itu turun ke bawah, ya turun satu tingkat ke bawah, maka akan dikali 10. Ya, ketika kalian naik ke atas, ya naik ke atas, maka akan dibagi 10. Jadi gitu ya, turun dikali 10, naik dibagi 10. Gitu rumusnya. Nah, di sini kita mau buat program ini, ya. Nah, langkah pertama kita langsung aja kalian buka IDE kalian pakai Visual Studio Code ataupun PyCharm sama kayak gue, ya terserah ya, ataupun pakai editor online juga nggak masalah. Oke, di sini gue pakai PyCharm. Nah, di sini gue udah buat file ya main.py dan di sini juga konfigurasinya main.py juga. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke programnya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat nih ya, di situ ada kilometer ini HM, DM, DM, CM, MM. Nah, di sini gue mau naruh ini semua ke dalam list. Ya, bagi kalian yang tahu apa itu udah belajar Python pasti tahu apa itu list. Nih, jadi list itu apa? List itu adalah tipe data yang berisi kumpulan-kumpulan data. Jadi kita bisa taruh berbagai macam tipe data di dalam satu. Ya, jadi satu. Ya, jadi ada banyak. Nah, di sini gue pengen jadiin list nih. Ya, oke. Mungkin nama listnya adalah panjang. Ya, gitu. Oke, langsung aja gue jadiin list. Ya, kenapa gue jadiin list? Karena nantinya bakal lebih gampang ya untuk dioperasiin. Ya, kalau dijadiin variabel terpisah susah. Ya, gue punya list panjang. Nah, untuk membuat list di Python itu gampang banget, teman-teman. Kamu cukup klik aja nih tanda kotak ini. Nah, nanti udah jadi list. Di sini, ya kalau kalian lihat, di sini KM, HM, DM, M. Nah, di Python itu mengenal 3 tipe data. Yang pertama itu teks, angka, dan boolean. Nah, ini tipe datanya teks ya. KM ya, untuk membuat tipe data teks kalian cukup kasih kutip aja kayak gini. Oke, KM kasih koma sebagai pemisah. Gue lupa. Aduh, HM, DAM, M. Oke. HM ya, DAM, M gitu. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 tadi DM, CM, MM. Oke, DM, CM, MM gitu. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Ada 7 KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Oke. Nah, di sini gue punya list namanya listnya panjang ya, isinya ada 7 anggota. Oke. Nah, lanjut. Di sini kita kan ada 2 operasi ya. Operasi turun ya dan juga operasi bagi. Nah, di sini biasanya kalian kalau mau menghitung satuan kayak gini pasti ada masukkan angkanya ya kan? Pasti kita mau angka berapa. Terusnya kamu dari apa?
Biasanya misalnya dari KM. Nah, itu 2. Ke mana? Nah, yang ketiga nih kemana? Ya, contohnya dari KM ke M gitu. Ya, 5 kilometer berapa meter? Biasanya kayak gitu. Nah, di sini kita buat variabel. Ini sebenarnya kalian kalau ke sini pun ada hitungannya ya. Nih, coba kita tulis aja di sini kalkulator panjang. Biar kalian lebih jelas lagi. Kalkulator, satuan panjang gitu. Nah, tuh ya. Pasti kan ada kayak gini nih, ya. Ada input di sininya, ya, angkanya. Kemudian dari mana kamu berada, ya. Terusnya kamu mau konversi kemana. Contohnya, ya. 1 kilometer ini berapa meter gitu. Nah, ya dapat 1000. Nah, di sini ada input, ya. Kita di sini ada input yaitu input angka, ya, dan juga di sini kilometer ada beberapa input ya, ada 3 input di sini, input angka, input satuan darinya, dan juga input tujuannya. Jadi ada 3 input ya, angka, darinya kemana, dari mana, dan juga tujuannya mau kemana. Ya, jadi ada 3 input. Nanti otomatis dikonversikan gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini gue punya variabel, kita buat variabel untuk angkanya dulu, angka. Nah, di sini angka sama dengan. Nah, untuk meminta input tipe data angka di Python, ya, ada yang namanya int dan juga ada yang namanya float. Bedanya int sama float itu apa? Kalau kamu pakai int, artinya kamu meminta input bilangan bulat, ya. Nah, kalau kamu mau minta float, ini ya, notasi float kayak gini, ini artinya kamu meminta bilangan koma. Oke ya, int itu bulat, float itu koma. Nah, di sini gua pakai float. Kenapa gua nggak pakai int? Karena nanti ada pembagian di sana. Ya, jadi kalau float itu lebih gampang untuk pembagiannya ya. Nanti misalnya kalau misalkan contohnya 5/2 itu kan pasti menghasilkan koma. Ya, jadi gue sekalian aja pakai float. Oke, float ya, input. Enaknya pakai PyCharm tuh udah auto complete gini ya. Masukkan angka, kata-katanya ya, terserah kalian di sini mau apa. Masukkan angkanya, bro. Wih, ini kenapa keyboard gue? Masukkan angka ini. Nah, oke. Nah, di sini gue udah masukin angkanya berapa. Giliran sekarang gue mau buat variabel lagi untuk darinya. Dari mana nih? Ya, gue punya variabel namanya dari, terusnya gue kasih input biasa. Di sini input teks, karena gue pengen isi kayak HM, DM itu kan pasti pakai teks ya. Langsung aja dari titik 2. Nah, di sini gue punya satu variabel lagi ya, terakhir, yaitu variabel ke. Variabel ke ini apa? Variabel ke ini tujuannya, ya. Tujuannya mau kemana nih? Ya, kita mau konversi ini kemana? Ya, oke, ke itu input biasa, input teks, ke gini aja, ya. Oke, ini kalau gue run, oke, misalnya 10 ininya dari HM misalnya ya, dari 10 HM ke CM misalnya ya. Gitu ya. Oke ya. Nah, udah ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini gue mau langsung aja kita ke perhitungannya ya. Kita konversi. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ingat ya rumusnya ya. Turun 1 tangga itu kali 10 dan naik 1 tangga itu dibagi 10. Nah, sekarang gue pengen dapetin si posisinya ini ya. Posisinya ini ya, posisi KM-nya berapa, HM-nya berapa, DAM-nya berapa, M-nya ini dan sebagainya. Nah, kenapa gue harus dapetin posisinya ini? Ya, kenapa gue harus dapetin posisinya ini? Karena nanti akan kita operasikan ya dengan aritmatika, kan bakal kita hitung. Untuk apa kita hitung? Untuk ini ya, turunnya berapa kali? Ya, turunnya berapa kali, baginya berapa kali. Jadi ketahuan. Ya, contohnya posisi KM ini kan misalkan posisi 1 gitu. Nah, posisi DAM ini kan posisi 3 ya. Kalau kita mau ke bawah, jadi kita harus tahu nih turunnya berapa kali ya. Tinggal ini aja DAM ya, posisinya DAM dikurang posisinya KM. Jadi deh kita tahu berapa kali dia turun. Ya, jadi intinya kita harus tahu dulu posisinya berapa, agar apa? Agar kita tahu nih turun dan naiknya berapa kali. Gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Nah, sekarang langsung aja dari sini ya.
gue buat yang namanya satu function, ya. Di sini gue punya function namanya def satuan panjang, ya. Oke, ya bagi teman-teman, kalau membuat function itu nggak boleh di spasi, ya. Kayak misalnya kayak gini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya error. Jadi function itu sama kayak variabel, nggak boleh di spasi. Ya, function ini apa? Function itu adalah apa namanya? Function adalah blok program yang kita bungkus. Ya, jadi sederhananya function ini kayak variabel. Kalau variabel itu nyimpen nilai atau tipe data, kalau function ini menyimpan blok kode program, ya, gitu. Oke, gue punya fungsinya ini adalah untuk menghitung satuan panjang, ya. Di sini langsung aja gue panggil variabel-variabel ini adalah variabel global, ya, jadi harus gue panggil dulu di dalam function global, misalnya angka, terusnya global dari, dan juga global. Oke, ya, ini adalah variabel-variabel global agar bisa diakses, ya. Gue ambil dulu. Oke, nah sekarang langsung aja, ya, kita pengen tahu dulu nih, ya, cara dapetin ininya indeksnya, ya, indeksnya. Cara dapetin indeksnya gimana? Gampang banget. Ada yang namanya metode indeks, ya. Jadi kita tahu nih urutannya keberapa. Contohnya, tinggal panggil aja nama listnya panjang indeks. Nah, di sini kita panggil objeknya, ya. Langsung aja, misalkan value-nya, value-nya. Contohnya gue pengen KM. KM ini urutan keberapa? Coba di sini bentar gue print dulu ya, biar kecetak, biar kelihatan. Print gini. Kalau gue run, bentar ini, aduh, ya, DM. Oh, nggak ke print, bentar deh, kenapa nggak ke print? KM indeks KM panjang, oh print panjang indeks KM. Oh maaf ya. Jadi gini teman-teman, ya, untuk ketika kalian membuat function, ya, maka agar fungsinya tersebut jalan, ya, kodenya jalan, itu harus kalian panggil dulu. Ya, cara panggilnya gampang banget kok. Tinggal panggil aja nama fungsinya kayak gini, ya. Ini kalau gue run udah jalan. Ini yang tadi inputannya tadi ya. Nah, ini ngasal aja, gue ngasal ya. Oke, 0, ya. Urutan ke 0. Kenapa urutan ke 0? Padahal di sini kan aturan 1 ya. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan dunia programming, ya pasti apa-apa itu 1, dimulai dari 1. Enggak, ya, di dalam dunia programming, ya, semua urutan itu, urutan di dalam list itu, ya, dimulai dari 0. Ya, contohnya ini KM, ya. KM ini 0. Nah, baru nih 0, terusnya HM ini 1, DAM itu 2, M ini 3. Jadi gitu ya, intinya dimulai dari 0, ya. Gampangnya ingat aja pom bensin. Ya, dimulai dari 0 ya, Kak. Gitu. Oke ya, gue udah tahu ya, jadi cara dapetin urutannya itu kayak gitu ya. Cara dapetin urutannya itu cukup panggil nama listnya, terus saya panggil metode indeksnya, value-nya apa, ya, urutan yang mau kita isi apa, yang mau kita tahu itu apa. Oke, nah di sini kan kalau kalian lihat, di sini kan ada dua operasi ya, operasi turun sama operasi naik. Nah, kita ngecek nih ya, yang mana yang turun, yang mana yang naik nih. Kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, dua-duanya kan beda nih. Kalau yang turunnya dikali, kalau yang naiknya dibagi. Nah, kita harus ngecek dulu. Nah, di sini gue ngecek pakai percabangan, ya, pakai if. Nah, gue pengen ngecek ya, jika ya si ininya ini, apa namanya, si darinya ini kurang dari ke-nya, ya, misalnya darinya ini urutannya nih kurang dari, lebih kecil dari ke-nya, maka dia kan otomatis operasi perkalian. Contohnya ya, KM ini 0, ya. Ya, KM ini 0. Nah, M ini di dalam list itu berarti jatuhnya berapa? 3, ya kan? 0, 1, 2, 3. Nah, jika 0 itu lebih kecil dari 3, ya, maka yang dilakukan adalah operasi perkalian. Ya, jika darinya ini, ya, darinya misalnya dari KM ke M ya, jika darinya ini lebih kecil dari ke, ya, lebih kecil dari ke, maka yang dilakukan adalah operasi perkalian. Nah, jika tidak, baru otomatis dia operasi pembagian. Kayak gitu ya. Jadi cara ngedetek operasi apa yang dipakai, operasi turun atau naiknya ya kayak gitu. Ya, kalau misalkan darinya itu lebih kecil dari si ke-nya ini,
ya maka yang dilakukan adalah operasi perkalian. Ya, kalau misalnya si darinya ini lebih besar ya, contohnya si M ya, misalnya kan M ini urutan ketiga nih ya, urutan ketiga dari M terusnya ke KM ya, sedangkan KM ini urutannya ke 0. Nah, itu nggak bisa ya, maka dia masuk ke jika tidak ya. Bagi kalian pasti tahu apa yang namanya if else ya. Bagi kalian yang udah pakai Python. Nah, langsung aja di sini gue langsung pakai if, cek aja if, panggil aja ya urutannya if panjang index. Nah, di sini untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan nilai value-nya si dari ini panggil aja variabel darinya ini. Nah, jika panjang indeks yang kita input nanti misalnya KM ya, dimasukin ke sini KM. Gitu ya. Ingat ya, variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai. Ya, oke, lebih kecil dari panjang indeks gitu. Nah, bentar, indeks. Oke, nah ini maka yang dilakukan adalah operasi perkalian. Ini. Ya. Oke ya. Maka yang dilakukan adalah operasi perkalian. Di sini kayaknya gue buat satu variabel lagi yang namanya variabel konversi deh. Ya, gue punya variabel konversi. Oke ya, jadi angka ya, untuk angka ya di sini hasilnya lah ya. Oke, nama variabelnya hasilnya ada deh. Hasil sama dengan ya, di sini hasil gua samain nama angka ya. Nah, kenapa hasil gua samain sama angka? Karena kan nanti kayak misalnya 10 ya, angka kan 10 nih. Misalnya kita masukin angka. Nih, contohnya kayak gini nih. Ya kan 1 nih. Ya, 1 terusnya nanti si hasil ini dia hasil dari 1 kali ke bawah, 1 kali ke bawah, 1 kali ke bawah ya jadinya segini. Ya jadi pas awalnya kita samain dulu ya jadi 1 ya. Gitu. Oke, di sini gua langsung aja hasil sama dengan angka ya. Di sini langsung aja gua kasih operasi di perkalian. Hasil dikali dengan 10. Ya, jadi bentar ya. Belum. Nah, kita ya agar dia bisa turun terus ya. Ini kan kita tahu nih ngedetek posisi perkalian ya, operator perkalian. Nah, agar caranya dia misalnya terus berkali ke bawah gini ya. Contohnya misalnya dari KM ke M. 1, 2, 3. Selalu dikali kayak gini, kita pakai apa? Pakai yang namanya for loop. Ya, jadi di Python itu ada 2 perulangan ya, ada for loop, ada while loop. Nah, kalau while loop itu kita terus mengulang ya selagi syaratnya benar. Nah, kita di sini pakai for loop. Kenapa kita di sini pakai for loop? Agar kita tahu udah mengulang berapa kali. Nah, di sini kan kita tahu nih, misalnya mengulang 3 kali ya. Dari KM ke M ini kan misalnya 3 kali ya, gitu. 1, 2, 3. Jadi dikali terus nih. Nah, dikali, diulang-ulang terus ya, dikali terus selama 3 kali misalkan. Nah, ini kita pakai for loop ya. Oke, for. Nah, di sini nama variabel terserah ya, ini ngasal aja nggak apa-apa. In rank ya, in rank ini sintak Python ya, in rank. Nah, di sini kita mau ya, dia tahu nih mau mengulang berapa kali. Di sini dalamnya ini bilangan bulat ya. Misalnya kalian taruh 10, taruh 100. Nah, tapi kan kita belum tahu nih dia mau mengulang berapa kali. Ya gampang banget. Tinggal apa? Tinggal ke-nya ya, ke-nya dikurang dari ya. Misalkan ya, si tadi kan kita M ya. Studi kasusnya kita M. M ini kan apa? M ini kalau di list itu jatuhnya indeks ketiga atau urutan yang ketiga. Ya. Nah, misalnya KM ya, darinya itu KM. Ya, ini indeks ke 0 ya. 3 kurang 0 berapa? 3. Nah, apakah benar dia perhitungannya? Coba kita cek aja. 1, 2, 3. Tuh kan ya, turun 3 kali. Ya udah gampang banget. Berarti tinggal kita masukin aja kayak gini. Panjang ya, indeks gitu. Ya, misalnya panjang indeks dari ke ya, maaf, ke dikurang panjang indeks dari gini ya, gitu. Nah, di sini gue kasih titik 2 ya, pengakhir statement. Nah, langsung aja hasil dikali dengan 10 gitu ya. Di sini bisa dilihat ya. Tuh rumusnya kali 10. Oke. Ya, oke. Di sini kita testing aja langsung ya, kita jalanin programnya ya. Gue masukin misalnya 10 di sininya gue mulai dari KM, di sininya M.
Oh, maaf, belum gue cetak. Coba gue cetak dulu ya. Bentar deh, kita cek dulu pakai print. Print, gue pakai print format ya. Jadi nanti ada bacaan kayak 5 km sama dengan berapa M gitu ya. Jadi gue pakai print format ya. Bagi kalian yang udah belajar Python pasti tahu print format itu apa. Oke, di sini gue kasih titik format gitu. Nah, di sini gue masukin yang pertama ini gue panggil variabel angka. Ya, makanya dari itu gue buat 2 variabel, angka sama hasil. Jadi variabel angka ini untuk nilai awal ya, nilai acuan. Nah, variabel hasil ini nilai yang udah dikonversi gitu. Ini gue panggil aja variabel angka, koma. Nah, di sini tanda kurungnya ini, kurung awal yang ini gue untuk si dari ya. Dari gitu. Nah, koma. Nah, ini ya tanda kurung awal yang ini gue untuk si konversi ya. Contohnya kayak gini, 5 km ya sama dengan ya kan. Nah, hasilnya berapa tuh? 1000 M misalnya gitu. Nah, ini gue panggil aja hasil ya, panggil variabel hasil. Nah, di sini barulah gue panggil sikenya. Oke, udah selesai ya. Tuh, oke ya. Nah, di sini coba kalau gue run, ini kenapa dia bentuknya garis-garis kayak gini? Karena ini belum tentu ya, belum tentu terjadi gitu. Ya, karena ini pakai jika. Jadi ingat ya, ini bakal jalan kalau syaratnya ini benar ya. Syaratnya benar maksudnya apa? Nilai yang kiri ya lebih kecil dari nilai yang kanan. Misalnya benar tuh, nilai yang kiri lebih kecil dari nilai kanan berarti true syaratnya. Oke, kalau gue run di sini masukkan angka misalnya 10, di sini gue masukin KM, di sini gue masukin M. Tuh, ya udah ketahuan ya. Oke, mantap. 10 km sama dengan 10.000 M. Coba misalnya kayak satu aja deh biar lebih gampang. Kalian rahnya M. Oke, tuh ya. Coba kita cek di sini. Di program yang ini kita lihat 1 km sama dengan 1000 meter. Tepat sekali. Oke, gitu aja ya. Gampang banget ya untuk perkaliannya. Nah, di sini kalau misalnya gue coba ya, dari CM ke M. Apakah programnya jalan? Misalnya dari 1 CM ke M, ke KM misalnya, CM ke KM. Tuh, ya, programnya belum jalan ini. Ya, masih error ya. Masih nggak jelas ya, karena programnya belum jalan. Ya, oke. Nah, ini kita buat pembagiannya. Ya, caranya gampang banget. Di sini kalau misalnya ini syaratnya salah, ya alias si darinya ini urutan dari ini tidak lebih kecil dari urutannya ke, otomatis dia masuk else. Jadi ada yang namanya if else ya di dalam Python, ada yang namanya percabangan if else. Nah, udah gampang banget ya. Ini kita ini lagi ya, kita kasih perulangan lagi ya. Mau ke atas berapa kali ya, mau ke atas berapa kali. Ini kita copy aja. Nah, mau ke atas berapa kali? Nah, tetapi di sini itu diganti ya, dibalik. Ya, kalau ke atas kan beda dia. Nih, coba misalnya gue kasih lihat. Contohnya, dari CM ke M, dari sentimeter ke KM. Ya, sentimeter ke KM. Ya, berarti kita makainya nih dari mana dulu? Nih, dari sentimeter ke KM. Ya, sentimeter nih urutan ke berapa nih? 1, 2, 3, ini kan sampai 7, berarti urutan ke 6. Ya, nah KM ini urutan ke 0. Ya, KM ini urutan ke 0. Nah, berarti ini kalau tadi itu kita dari ke baru ke dikurang dari, kalau ini enggak ya, dari dikurang ke. Ya, contohnya ya ini kayak tadi ya, 6 dikurang 0 gitu. Jadi ada hasilnya. Kalau misalnya kita pakai prinsip yang awal nih, yang kayak tadi nih, si dari apa namanya? Dari ke dikurang dari, itu kan minus hasilnya. Ya, contohnya kayak ini misalnya 0 dikurang 6 gitu kan nggak bisa. Ya, berarti kita pakai dari dikurang ke. Ya, di sini langsung aja masukin dari dikurang ke. Nah, operasi yang dilakukan apa? Pembagian. Hasil dibagi dengan 10 gitu. Nah, sekarang kalau gua run, tuh deh ya. Ntar ini gua kasih itu. Nah, ini udah nge-error. Nah, nggak ada, bukan error ya, cuman anotasi doang. Misalnya 10 1 cm itu berapa M sih? Oke, 1 cm sama dengan 0,01 meter. Apakah benar? Coba kita cek aja dulu. Kita ada kalkulator yang udah jadi, cm berapa meter. Oke, benar ya.
1 cm sama dengan 0,01 meter gitu. Oke, untuk rumus satuan panjang ini udah jadi. Ya, gampang banget kan? Gampang banget. Ya, gampang banget, ini bisa kalian coba aja ya. Tuh, gampang banget. Nah, lanjut lagi kita bikin yang namanya satuan berat. Ya. Nah, di sini untuk template-nya sih sebenarnya kita tinggal copy paste aja ya. Nah, tinggal kita nanti buat list yang baru. Ya, kalau ini kan listnya namanya panjang, mungkin nanti nama listnya adalah berat. Isinya KG, bla 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 dan seterusnya. Nah, untuk cara kerjanya ya kurang lebih sama kayak gini. Ya, kurang lebih sama kayak gini. Ya, sama. Ya, cuman yang dipanggil tuh bukan list panjang ya. Nanti kan kita bikin list yang namanya satuan berat ya, Nanti yang dibikin adalah list berat gitu. Oke, langsung aja di sini gue buat gue searching dulu ya. Ini gue kurang tahu gue nih. Kalau nggak salah KG apalagi tuh ya. Ini gue searching dulu kalkulator satuan berat gitu. Nih kalau gue klik gambar, nih. Nah ini kayaknya oke. Kurang gede ya. Sering gede. Open imaging tab. Nah, ini ya. KG, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, gitu ya. Oke ya. Sama ada 7 juga ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita bikin listnya. Ya. Jadi gitu ya, kenapa kita bikin list agar mudah kita lakukan operasi. Oke, langsung aja gue punya namanya listnya namanya berat gitu, isinya KG apa tadi itu KG, HG, DAG, G ya. Oke. Enggak gini, DAG enggak gini, dah. Ini G. DG, CG, MG. DG, CG, MG. DG, CG, MG. Coba kita cek dulu ya. KG, HG, DAG, G. KG, HG, DAG, G. DG, CG, MG. KG, HG, DAG, G. DG, CG, MG. Oke, mantap. Nah, sekarang langsung aja kita buat function yang baru. Ya, ini kita itu aja, kita hapus dulu. Nah, kita buat function namanya def satuan berat. Ya, jadi tujuannya function apa? Tujuannya function adalah memecah program kita menjadi sub-sub program. Ya, agar dipecah. Nah, kenapa kita harus mecah? Agar program kita lebih mudah di maintenance. Ya, jadi kalau kalian buat kode yang cukup kompleks, kalau misalkan kalian nggak pakai function, itu bakal ribet banget. Ya, jadi gunanya function ini agar kode kita nih sesuai fungsinya masing-masing. Ya, jadi gampang nih kita kalau misalnya pengen ada updatean fitur atau apapun, tinggal dilihat aja functionnya gitu. Ya, tinggal fokus aja ke functionnya gitu. Oke, def satuan berat ini kurang lebih sama ya. Ini bisa kalian copas aja gitu. Ini copy ya. Ini bisa nanti kalian coba Oke. Nah, untuk satuan panjangnya kita ganti ya jadi berat. Ini. Oke, ini juga jadi berat. Oke. Oke, ini juga jadi berat. Sebenarnya ada shortcut sih ya, biar kayak misalnya ini, gue taunya kalau di VS Code, cuman kalau di sini tuh nggak tahu gimana shortcut yang misalnya kita select nih salah satu kata yang sama nanti bakal select semua gitu. Kalau di VS Code ada nih, kalau di Python gue nggak tahu pakai apa. Berat. Oke, bentar. Berat indeks dari, berat indeks dari, berat indeks ke, berat indeks ke, berat indeks ke, berat indeks ke. Oke, nggak ada yang panjang ya. Udah keganti jadi berat semua. Coba kita testing aja satuan berat gitu. Nah, di sini kita ganti dulu. Kita pengen ngecek dulu. Ini diganti jadi kalkulator satuan berat.
Nah, ini satuan berat. Nah, kita coba ya, dari 1 kilogram ke gram ya. Oke. Prinsipnya juga sama ya. Kalau ke bawah itu dikali, kalau ke atas itu dibagi. Itu ya, prinsipnya masih sama. Ya, rumusnya masih sama. Nah, di sini coba gua ke Python-nya, udah gua panggil ya satuan beratnya, function satuan beratnya. Misalnya gua taruh misalnya tadi berapa? 1 kg ya. Berapa G? Oke, 1 kg sama dengan 1000 gram. Coba kita lihat aja apakah benar 1 kilo sama dengan 1000 gram. Benar. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke, sekarang kita balik aja ya. Contohnya, gue mau 1 gram atau 1 miligram ya, 1 miligram berapa gram? Coba, apakah benar 0,1 ya? Coba kita cek 0,001. Kita run dulu. Ya, misalkan 1 apa tadi? 1 mg berapa G? Oke, benar ya. 1 gram, 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Oke, sesuai dengan yang ada di Mbah. Ya, ada di Mbah Google. Oke, gitu aja ya programnya. Di sini gue pengen bikin satu fungsi lagi. Nanti salah satu fungsi ini ada tugasnya adalah untuk bagian display. Ini kalau kalian lihat kan display kita tuh sederhana banget. Ya, terusnya juga programnya ini manual ya manggilnya ya. Kita mau nanti dia lebih tertata. Jadi untuk kita misalnya pengen jalanin program satuan panjang nih, kita harus pilih yang ke 1 gitu ya. Ketik 1 untuk jalankan program panjang gitu. Misalnya ketik 2 untuk jalankan satuan berat. Nah, kita pengen buat seperti itu. Oke, di sini gua bikin fungsi aja. Misalnya nama fungsinya itu run app ya. Run app. Run ini bagi kalian nih yang enggak, ini kok ada tanda huruf besar di sini, ini namanya nih Camelcase ya. Camelcase. Huruf besar jadi gitu ya. Jadi ingat ya, nggak boleh di spasi. Kalau di spasi error dia. Oke. Di sini gue cetak aja ini untuk urusan display aja sih ya. Oke. Pilih mode itu. Pilih mode yang kamu inginkan. Pilih, oh maaf, kalau misalkan dia ditaruh di sini, dia buat, kan ini ada variabel global ya. Ini kalau kita masukin ke, bentar ya. Ini kan kita mau ngejalanin display-nya. Mungkin ini kita masukin aja ya. Karena kenapa? Karena nantinya kan kita mau buat bagian display. Nah, nantinya kalau kita panggil run app-nya, pasti yang jalan nih si ininya dulu. Ya, pasti yang jalan ininya dulu. Ini kan kurang estetik aja sih sebenarnya. Ya, ini bisa kita panggil aja atau kita buat function aja. Oke, nggak apa-apa. Kita copy paste aja ya, taruh sini. Ini kita kopas aja. Kalau ini udah masuk, berarti ini gak usah dikasih global sebenarnya teman-teman ya. Gak usah dikasih. Tuh ya, gak usah dikasih. Nah, gitu. Nah, di sini pilih mode gitu ya, pilih mode. Pilih mode. Kita mau mode apa nih? Enggak deh. Diedit aja deh. Selamat datang di kalkulator. Satuan. Satuan apa ini ya? Udah selamat datang aja deh. Selamat datang nih. Terusnya kita print lagi ini kegedean, cetak lagi. Nah, ini kita satu untuk satuan. Ini gua kasih caps lock aja, satuan panjang. Ya, ini 2 print, ini 2 untuk satuan panjang berat. Tuh ya. Nah, di sini gua kasih input ya, input. Nanti kan kita mau milih nih, milih mode 1 atau 2. Jadi kita butuh input. Ya, ada permintaan, ada pemasukan nilai ya, mengisi nilai.
Nama ingat ya, input itu harus disimpan di dalam variabel. Karena apa? Sebenarnya bisa kita minta input tanpa variabel, tapi kan percuma. Ya kita minta terus yang nggak diolah kan percuma, ya gitu. Nah di sini gue punya input namanya mode aja gitu, mode input, masukkan mode, kamu mau mode apa gitu ya? Kamu mau kalkulator apa? Kalkulator apa? Nah ini 1 atau 2 gitu. Ya pilihannya nih 1 atau 2. Gitu. Aku mau kalkulator apa? Nah di sini kenapa? Di sini langsung aja kita olah. Ya kita cek nih. Kalau modenya 1 berarti yang dijalani ini satuan panjang. Kalau modenya 2, jika pilihannya modenya sama dengan 2, berarti yang dijalanin adalah satuan berat. Nah di sini kita ceknya pakai percabangan. Nah bagi teman-teman kan pasti tahu tuh ya percabangan apa. Percabangan adalah blok kode program ya yang akan sederhananya percabangan itu kayak validasi ya. Jadi dia bakal jalan, blok kode ini semuanya bakal jalan kalau misalnya syaratnya benar. Gitu ya. Nah, ini percabangannya. If else ini percabangan. Ya, jadi ini tuh dia bakal jalan kalau syarat ini benar. Misalnya syaratnya ini salah, nggak dijalanin dalam ini. Gitu, sederhana ya. Gitu. Nah, gue ngecek jika modenya itu sama dengan 1, titik 2, pengakhir statement. Nah, gue panggil lah variabel satuan, variabel function satuan panjang. Ya, dijalanin nih. Ya, blok kode program satuan panjang dijalanin. Oke. Nah, elif. Nah, ini mode sama dengan kok nggak pakai else. Nah, gue pakai di sini pakai elif ya biar jadi ada di dalam Python tuh percabangan ada 3, ada if else, ada if elif. Nah, itu semua tergantung dari jumlah syaratnya berapa. Kalau if aja berarti kamu cukup punya satu syarat doang ya, satu validasi. Nah, kalau kamu if else itu kamu punya 2 validasi. Ya, kalau if elif itu bisa 2 validasi atau bahkan lebih. Ya, 2 validasi atau lebih. Ya, jadi 100 validasi itu berarti pakai elif ya. Gitu. Nah, ini if mode sama dengan 2, titik 2 sebagai pengakhir statement satuan berat. Ya, dijalanin lah program satuan berat. Oke, ini udah jalan ya. Jadi ini dia bakal ini ya dicek nih benar atau salah ya. Kalau misalnya pas gua input ya, modenya ini 1, jadi ini bakal benar ya. Ini namanya operator perbandingan. Ya, operator perbandingan. Nah, di operator perbandingan itu ada 6 di Python ya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih dari sama dengan, sama lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Nah, di sini operator sama dengan yang ini, dia itu bakal benar ya jika nilai yang kiri sama nilai yang kanan. Ya, jadi kalau misalnya gua modenya ini gue masukin 1, di sini kan dibandingin 1 sama dengan 1 enggak? Iya, benar ya, 1 sama dengan 1. Makanya satuan panjang jalanin. Tapi misalnya gue masukin modenya misalnya 2 gitu, 2 sama dengan 1 enggak? Enggak. Ya, 2 enggak sama-sama 1. Maka ini salah, syaratnya salah dan dalamnya juga enggak dijalanin. Dia lanjut lagi ngecek ke bawahnya. Gitu. Nah, barulah ketemu nih, 2 sama dengan 2 enggak? Iya benar, 2 sama dengan 2. Nah, makanya satuan berat dijalanin. Jadi ya itu adalah konsep percabangan seperti itu ya. Konsep percabangan kayak gitu. Ya, jadi dia bakal dijalanin, dalamnya ini bakal jalanin kalau misalkan si syaratnya ini benar. Gitu. Oke, ya. Oke, udah jalan di sini. Di sini gue panggil nama ininya. Ini bisa gue kasih, kayaknya gue kasih print ini sebagai penutup ya. Penutup program. Nah, ini hiasan aja sih ya, ini cuma hiasan. Nih, gue kasih dia perulangan ya. Jadi aplikasi ini bakal jalan terus-menerus. Nah, berarti ingat ya, tadi gue udah bilang kalau di Python itu ada 2 perulangan, for loop dan while loop. Nah, for loop itu kita udah tahu mau mengulang berapa kali. Nah, kalau while loop ini kita belum tahu mengulang berapa kali ya, alias dia bakal terus-menerus mengulang ketika syaratnya benar. Nah, ini lagi ya, si while ini sama kayak percabangan juga. Ya, dia bakal mengulang kalau syaratnya benar. Ya, jadi syaratnya benar dia terus mengulang. Nah, di sini langsung aja while, gue kasih while. Nah, jadi benar atau salah itu ada yang namanya tipe data boolean ya. Ya, tipe data boolean. Nih, di sini langsung aja gue masukin true. Ya, sebenarnya bisa juga kayak gini, misalnya apakah 10 lebih besar dari 100? Benar atau salah nih? 10 lebih maaf. Apakah 10 lebih kecil dari 1000? Benar atau salah? Benar, makanya program di dalamnya ini bakal diulang-ulang. Nah, gitu. Tapi begitu misalkan ya, apakah 10
lebih kecil dari 1 kan nggak mungkin. Ini kan salah. Masa 10 lebih kecil dari 1? Nah, berarti ini false. Ya, maka dalamnya nggak dijalanin, nggak diulangin. Nah, ini kita bisa kayak gini, ya, pakai kayak operator pembandingan, ataupun mau langsung. Kayak misalnya true gitu, ya, ataupun kayak misalnya false gitu. Ya, bisa kayak gitu. Nah, ini gue langsung aja ya, true. Jadi dia otomatis jalan terus. Nah, gue masukin aja run app. Gitu. Ya, ini kalau gue run, coba kita testing. Oh, global angka dari ke, bentar deh, global angka, kan, ini dihapus aja, ini error, ya kenapa? Karena udah nggak jadi global lagi, gitu. Ini misalnya gue masukin satuan panjang, oke, berarti yang dijalanin mode satuan panjang 10 km ke m, tuh, ya. 10 km ke meter sama dengan 10.000 m, ya, soalnya 10.000 meter. Nah, misalkan gue nih, itu kan dia mengulang lagi kan, program ini mengulang lagi. Karena apa? Kita kasih tadi apa? While true, ya. Jadi kodenya itu terus-menerus diulang. Nah, misalnya gue masukin satuan berat, misalnya 9 Hg berapa kg? Tuh. 9 Hg sama dengan 0,9 kilogram. Gitu ya. Gitu aja ya dari program kita kali ini. Intinya akhirnya udah selesai juga ya. Beginilah programnya, sederhana tapi jelimet. Enggak ya, cukup sederhana ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau kalian ingin memahami program ini, kalian harus paham dulu apa itu for ya. Semua basic-basicnya ya, di sini kepake semua ya. Input output kepake tadi, percabangan kepake, for juga kepake, while kepake ya, terusnya list juga kepake, ini semuanya kepake, variabel kepake ya. Jadi untuk memahami program ini kalian harus menguasai semua basic-basic yang ada di Python ya, atau di bahasa pemrograman ya, gitu. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.